Ayah saya mencoret saya dari warisan karena dia tidak menyetujui pernikahan saya. Dan sekarang, namaku Nadira Prameswari. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan sejak kecil aku selalu berusaha menjadi anak yang patuh. Ayahku, Rendra Pratama, adalah seorang pengusaha sukses, keras, ambisius, dan perfeksionis. Sedangkan ibuku, Ratna, adalah wanita lembut yang selalu mencoba menjaga perdamaian di rumah kami yang penuh dengan ketegangan. Sejak aku kecil, ayah selalu berkata, keluarga ini harus sempurna, Nadira. Jangan membuat aib. Kalimat itu menempel di kepalaku sampai aku dewasa. Tapi siapa sangka, justru aku yang akhirnya dianggap membawa aib keluarga yang tak termaafkan. Aku jatuh cinta pada Raffi Ardana, pria sederhana yang bekerja sebagai guru musik. Ia bukan orang kaya, tapi punya hati yang tulus. Setiap kali bersamanya, aku merasa hidupku tenang, berbeda dengan kehidupan di rumah yang selalu penuh tekanan dan pertengkaran keluarga. Namun, ketika aku memperkenalkan Raffi kepada ayah, dunia seolah runtuh. Ayah menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dingin, "Anak ini tidak pantas untukmu, Nadira. Aku tidak akan pernah merestui kalian." Aku mencoba membujuknya, tapi semakin aku bicara, semakin marah ayah. Malam itu, suara teriakannya menggema di seluruh rumah. Ibuku menangis, kakakku Gilang hanya diam, dan adikku Tania menatapku dengan mata penuh ketakutan. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagiku. Ayah mulai menjauh, berbicara seolah aku tak ada. Ia bahkan memerintahkan sopir untuk tidak menjemputku lagi dari tempat kerja. Rasanya seperti aku telah dihapus dari hidupnya. Tapi aku tetap memilih Raffi. Aku percaya bahwa cinta sejati seharusnya diperjuangkan, bukan diserahkan pada ego dan status sosial. Jadi aku menikah diam-diam, hanya ditemani ibuku yang diam-diam hadir tanpa sepengetahuan ayah. Saat ayah tahu, ia datang ke rumahku dengan wajah merah menahan amarah. "Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku," katanya lantang, lalu melemparkan map merah di hadapanku, salinan surat warisan keluarga yang telah diubah. Namaku sudah tidak ada di dalamnya. Aku terdiam. Hanya tangis yang keluar. Aku tak peduli soal harta, tapi sakit rasanya mengetahui bahwa aku benar-benar dihapus dari keluargaku sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Perusahaan keluarga ayah terancam bangkrut karena pengkhianatan keluarga. Orang yang paling ia percayai, ternyata menipunya. Dan ironisnya, orang itu adalah Gilang, kakakku sendiri. Aku baru tahu bahwa selama ini Gilang memiliki hutang besar akibat judi. Ia memakai nama perusahaan untuk meminjam uang, lalu menutupi semuanya dengan laporan palsu. Semua rahasia itu akhirnya terbongkar ketika investor menarik diri secara mendadak. Ayah hancur. Ia jatuh sakit, tapi egonya terlalu besar untuk meminta maaf padaku. Sementara itu, aku dan Raffi hidup sederhana namun bahagia, jauh dari hiruk-pikuk drama keluarga yang menyesakan. Sampai suatu malam, ibuku datang diam-diam ke rumahku, dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia membawa sebuah amplop dan berkata, "Nadira, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Semua ini bukan sekadar soal pernikahan." Jantungku berdebar. Dari nada suaranya, aku tahu ini bukan hal sepele. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto lama dan surat bertuliskan tangan ayahku sendiri. Isi surat itu mengguncang seluruh hidupku. Tertulis bahwa aku bukan anak kandung ayah. Bahwa dulu ibuku pernah menyembunyikan sebuah rahasia keluarga besar. Aku adalah hasil hubungan masa lalunya sebelum menikah dengan ayah. Dunia seolah berhenti berputar. Semua penghinaan, semua kebencian ayah, semua alasan ia tidak bisa melihatku dengan penuh kasih sayang, semuanya kini masuk akal. Tapi rasa sakitnya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku menatap ibuku yang menangis, dan hanya bisa berkata pelan, "Jadi, selama ini aku hidup di tengah keluarga yang membenciku karena darahku sendiri." Ia hanya mengangguk, tak mampu menatap mataku. Raffi memelukku, mencoba menenangkan,
Tapi air mataku tak bisa berhenti. Semua rahasia yang menghancurkan keluarga kami kini terbuka. Dan aku sadar, semua penderitaanku selama ini bukan karena pernikahanku, tapi karena aku bukan bagian dari darah mereka yang sempurna. Namun kisah ini belum berakhir. Karena setelah kebenaran itu terbuka, sesuatu yang lebih gelap muncul. Sesuatu yang membuatku mempertanyakan, siapa sebenarnya yang pantas disebut keluarga? Aku tidak bisa tidur malam itu. Surat dari ayah yang kutemukan di dalam amplop terus berputar di kepalaku. Kata-katanya seolah menertawakan semua luka yang telah kubawa selama bertahun-tahun. Aku bukan anak kandungnya. Aku hanyalah kesalahan masa lalu yang dibenci, tapi tak pernah diucapkan. Keesokan harinya, aku duduk lama di depan jendela. Raffi menyeduh teh hangat dan duduk di sampingku. "Kamu tidak salah, Nadira," katanya lembut. "Yang salah adalah mereka yang tidak bisa melihat cintamu." Tapi dalam hatiku, suara itu beradu dengan bisikan lain. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan keluarga yang menyembunyikan kebenaran sebesar ini? Aku memutuskan untuk menemui ayah. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mencari jawaban. Namun ketika aku tiba di rumah besar itu, suasana terasa suram. Pelayan berkata ayah tidak mau menerima siapapun. Ia bahkan menolak melihat ibuku. Dari ruang tamu, aku mendengar suara gaduh dari lantai atas. Gilang berteriak. Suaranya dipenuhi panik. "Ayah, aku lakukan ini untuk menyelamatkan perusahaan." Tapi ayah membalas dengan suara serak dan marah. "Kau hanya mempermalukan keluarga ini, Gilang. Kau pengkhianat darah sendiri." Aku membeku di tangga. Mendengar ayah mengucapkan kata pengkhianat darah sendiri, membuat hatiku terasa bergetar aneh. Mungkin untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut pada amarahnya. Aku justru merasa kasihan. Ia dikelilingi oleh kebohongan yang diciptakannya sendiri. Aku melangkah perlahan ke ruang kerjanya. Tapi begitu melihatku, ayah terdiam. Matanya memerah. Wajahnya lemah. "Kenapa kau datang?" tanyanya dingin. Aku hanya menjawab pelan, untuk mengucapkan terima kasih, karena akhirnya aku tahu kebenarannya. Ia menatapku tajam. "Ibuku sudah memberitahumu." Aku mengangguk. Ayah menghela napas panjang. "Seharusnya aku tidak menyalahkanmu, Nadira. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku mengingat luka yang tidak pernah sembuh." Suara ayah mulai bergetar. "Aku tahu kau tidak bersalah. Tapi kebencian itu terlalu dalam." Air mata perlahan turun di pipinya. Itu pertama kalinya aku melihat ayah menangis. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau lega. Sebelum aku sempat bicara, pintu tiba-tiba terbuka keras. Gilang masuk dengan wajah tegang. "Ayah, investor menuntut. Mereka tahu semua manipulasi dataku." Ayah memukul meja. "Kau menghancurkan nama baik keluarga ini." Aku menatap keduanya bertengkar. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu. Keluarga kami bukan lagi keluarga. Ini sudah berubah menjadi medan perang. Semua orang sibuk saling menyalahkan. Sementara cinta dan kejujuran telah lama mati. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Perusahaan resmi disita, dan nama keluarga Pratama menjadi bahan gosip di media. Ibuku stres berat, sementara Tania, adikku yang paling kecil, memilih pergi ke luar negeri untuk menghindari skandal. Aku dan Raffi berusaha membantu sebisanya. Tapi setiap kali aku datang ke rumah itu, ayah selalu menolak berbicara lebih banyak. Ia hanya duduk menatap kosong keluar jendela. Hingga suatu sore, ibuku menelepon dengan suara panik. "Nadira, ayahmu pingsan." Aku segera berlari ke rumah sakit. Tubuhnya lemah, napasnya pelan. Dokter bilang ia terkena serangan jantung. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Untuk pertama kali, aku tidak memikirkan masa lalu. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku tidak membencinya. Beberapa hari kemudian, ia sadar. Dengan suara lirih, ia berkata,
Nadira, maafkan aku. Aku terlalu sibuk menjaga nama baik keluarga, sampai lupa menjaga hatimu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menangis, memeluk tangannya erat. Namun, saat aku pikir semuanya mulai membaik, kejutan lain datang. Aku menerima pesan dari seseorang yang tidak kukenal. Pesan itu berisi foto ayah bertemu dengan seorang wanita muda, jauh sebelum semua ini terjadi. Nama wanita itu adalah Siska Wijaya. Dan ternyata, dialah ibu kandungku yang sebenarnya. Aku terdiam lama memandangi foto itu. Aku tidak tahu harus merasa apa. Ibuku, Ratna, menyembunyikan rahasia besar. Tapi ayah pun tidak sepenuhnya bersih. Dunia ini terasa seperti panggung sandiwara penuh kepalsuan. Aku mencari tahu tentang Siska. Dari arsip lama, aku menemukan bahwa ia dulu bekerja di perusahaan ayah sebagai sekretaris pribadinya. Cinta mereka dilarang karena Siska berasal dari keluarga miskin. Ayah dipaksa menikahi Ratna demi menjaga status sosial keluarga. Dan akulah hasil dari cinta terlarang itu. Aku merasa seluruh hidupku hanyalah kebohongan. Tapi di sisi lain, aku mulai memahami mengapa ayah begitu membenciku. Setiap kali ia melihatku, ia mengingat wanita yang dulu ia cintai tapi tak bisa ia miliki. Hari-hari berikutnya aku mencari Siska. Aku menemukan alamat lamanya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dengan jantung berdebar, aku dan Raffi berangkat ke sana. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, tapi bersih. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ia langsung menangis. Nadira? Suaranya bergetar. Aku hanya bisa mengangguk. Kami berpelukan lama, dalam diam. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa pulang. Tidak ke rumah besar yang penuh kemewahan, tapi ke pelukan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Siska bercerita bahwa ia pernah mencoba menemui ayah setelah aku lahir, tapi ditolak mentah-mentah. Ia diancam untuk menjauh selamanya, atau hidupnya akan dihancurkan. Demi melindungiku, ia pergi dan menyembunyikan diri. Aku menangis sepanjang malam. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku tahu siapa diriku sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Jakarta untuk menjenguk ayah. Aku ingin menceritakan semuanya. Tapi ketika aku sampai di rumah sakit, dokter mengatakan sesuatu yang membuat lututku lemas. Ayah meninggal pagi itu. Aku berdiri di ruang rawatnya, menatap tubuh yang diam, dan menyadari betapa banyak hal yang belum sempat kami selesaikan. Ia pergi dengan membawa penyesalan yang tidak pernah sempat diucapkan sepenuhnya. Dalam surat terakhir yang ia tinggalkan, hanya ada satu kalimat, harta bisa hilang, nama baik bisa rusak, tapi cinta seorang ayah tak pernah benar-benar mati. Aku menggenggam surat itu erat. Mungkin inilah akhir dari drama keluarga yang penuh luka, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupku. Namun, tak semua orang senang dengan kedamaianku. Gilang, kakakku, yang kini hidup tanpa pekerjaan dan reputasi, datang menemuiku. Wajahnya berubah, matanya penuh kebencian. Kau yang menyebabkan semua ini, Nadira. Kalau saja kau tidak muncul, warisan itu tetap milikku. Aku menatapnya dengan tenang. Warisan yang menghancurkan keluarga bukanlah berkat, Gilang. Itu kutukan. Tapi kata-kataku hanya membuatnya semakin marah. Beberapa hari kemudian, seseorang mencoba membakar mobilku di depan rumah. Polisi bilang itu percobaan sabotase. Aku tahu siapa pelakunya, tapi aku tidak ingin membalas. Aku lelah hidup dalam kebencian. Aku memilih pergi dari Jakarta bersama Raffi. Kami pindah ke kota kecil, membuka sekolah musik, dan memulai segalanya dari awal. Aku tak lagi membawa nama Prameswari. Aku hanya Nadira, seorang wanita yang belajar mencintai dirinya sendiri setelah kehilangan segalanya. Namun, setiap kali aku melihat langit malam, aku teringat pada ayah, pada semua luka yang kami bagi, dan pada cinta yang datang terlambat. Hidupku kini sederhana, tapi damai. Mungkin aku tidak lagi punya keluarga dalam arti darah,
Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan dan kebenaran. Beberapa bulan berlalu sejak aku meninggalkan Jakarta. Di kota kecil ini, aku merasa tenang untuk pertama kalinya. Sekolah musik yang kubangun bersama Raffi mulai dikenal. Anak-anak dari desa sekitar datang dengan wajah penuh semangat. Aku pikir luka di hatiku perlahan sembuh. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, aku menerima surat tanpa pengirim. Kertasnya usang, tulisan tangannya asing. Hanya ada satu kalimat, "Kebenaran belum selesai, Nadira." Aku menatap surat itu lama, merasakan hawa dingin menjalar di tengkukku. Raffi mencoba menenangkan, tapi aku tahu, seseorang di luar sana masih mengawasi. Aku tidak tahu siapa, apakah Gilang, atau seseorang lain yang tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga kami. Malam itu, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berada di rumah lama kami. Dindingnya retak, lampunya berkedip, dan di ujung koridor, ayah berdiri menatapku. Ia berkata pelan, "Cari kotak kayu di ruang kerjaku. Kebenarannya ada di sana." Keesokan harinya, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Aku dan Raffi kembali ke Jakarta. Rumah itu kini kosong, tak berpenghuni. Debu menutupi perabotan, aroma lembab menyelimuti udara. Tapi setiap langkahku di dalam rumah membuat kenangan lama menyeruak kembali. Di ruang kerja ayah, aku mulai mencari. Setelah beberapa jam, di balik rak buku yang rusak, aku menemukan sesuatu. Kotak kayu kecil berukir nama SW. Aku tahu itu inisial Siska Wijaya, ibu kandungku. Tangan gemetar. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen, foto, dan sebuah kaset lama. Salah satu dokumen bertuliskan, "Surat wasiat rahasia, tidak untuk dipublikasikan." Hatiku berdetak cepat. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan ayah. Isinya mengguncang segalanya. Ia mengaku bahwa bukan hanya Gilang yang bukan anak kandungnya, tapi juga Tania. Selama ini, keluarga kami dibangun atas pondasi kebohongan dan perselingkuhan yang saling menutupi. Aku terdiam lama. Air mataku menetes tanpa sadar. Jadi, selama ini, ayah, ibu, dan semua yang kukenal tidak pernah benar-benar jujur satu sama lain. Aku menatap foto kami sekeluarga di dinding, dan untuk pertama kalinya aku merasa asing terhadap wajah-wajah di sana. Aku mendengar suara langkah di belakangku. Raffi menatapku dengan khawatir. "Ada apa, Nadira?" Aku menunjukkan surat itu. Ia membaca, lalu hanya bisa menggeleng pelan. "Ini lebih rumit dari yang kita kira. Kami memutuskan membawa dokumen itu ke pengacara keluarga lama, Pak Arman, untuk memastikan keasliannya." Ketika ia melihatnya, wajahnya langsung berubah pucat. "Aku sudah lama tahu sebagian dari ini," katanya lirih. "Tapi aku berjanji pada ayahmu untuk tidak mengatakannya." Aku menatapnya tajam. Kenapa semua orang memilih diam? Kenapa tidak ada yang mencoba menghentikan kebohongan ini? Pak Arman menunduk. "Karena keluarga Pratama bukan keluarga biasa, Nadira. Terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak rahasia." Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua kenangan masa kecilku terasa seperti kebohongan besar. Aku mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya keluarga yang selama ini kucintai? Apakah ada satupun cinta yang tulus di antara kami? Hari berikutnya, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin. "Kalau kau terus menggali masa lalu, sesuatu yang buruk akan terjadi." Lalu telepon terputus. Raffi menyuruhku berhenti. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah terlalu jauh masuk dalam kegelapan ini. Aku harus tahu segalanya. Bahkan jika itu menyakitkan. Aku kembali menemui ibuku, Ratna. Saat ku konfrontasi dengan surat itu, wajahnya pucat pasi. "Nadira, tolong hentikan. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui." Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku ingin kebenaran, apapun risikonya.
Akhirnya, dengan air mata di mata, ia berkata, "Gilang bukan anak ayahmu, tapi bukan juga anakku." Aku terkejut. Suaraku tercekat. "Apa maksudmu?" Ia menjawab, "Gilang adalah anak dari wanita lain yang dititipkan padaku agar tidak menjadi aib keluarga besar." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Segala kebencian, segala dendam Gilang, mungkin berasal dari perasaan tidak diinginkan, sama sepertiku dulu. Aku mencoba menghubunginya, tapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Polisi bilang ia menghilang sejak beberapa minggu lalu. Ada rumor bahwa ia bergabung dengan orang-orang yang dulu pernah terlibat dalam skandal perusahaan ayah. Satu malam, ketika aku sedang menutup sekolah musik, seseorang melempar batu ke arah jendela. Kacanya pecah, dan di batu itu terikat kertas bertuliskan, "Kau mencuri segalanya dariku." Aku tahu itu tulisan tangan Gilang. Raffi segera memanggil polisi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan tanpa bukti. Aku hanya bisa memperkuat keamanan sekolah. Walau dalam hatiku, ketakutan mulai tumbuh lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Siska, ibu kandungku, ditemukan pingsan di rumahnya. Seseorang telah masuk dan mengacak-acak isi rumah. Tidak ada yang diambil, kecuali satu hal, kaset lama yang kutemukan di kotak kayu itu. Aku segera ke rumah sakit. Siska masih lemah, tapi sempat berbisik, "Itu, bukti tentang siapa yang benar-benar menghancurkan keluarga kalian, bukan ayahmu." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia kembali tak sadarkan diri. Hatiku bergemuruh. Jadi ada orang lain yang lebih bersalah dalam semua ini? Aku mulai menyelidiki, memeriksa kembali semua nama yang pernah bekerja untuk perusahaan ayah. Dan di sanalah aku menemukan nama Surya, mantan rekan bisnis yang dulu menghilang setelah skandal keuangan. Surya ternyata adalah paman jauh kami, adik dari kakekku sendiri. Dialah otak di balik kehancuran perusahaan, dan mungkin juga orang yang memanipulasi Gilang untuk membenci keluarga kami. Aku dan Raffi pergi menemuinya diam-diam di sebuah villa tua di luar kota. Pria itu sudah tua, tapi matanya masih tajam seperti elang. Ia tersenyum dingin ketika melihatku. "Jadi kau anak Rendra, atau lebih tepatnya, cucu dari orang yang menendangku keluar dari keluarga besar kami." Aku mencoba menahan emosi. "Semua ini karena dendam?" tanyaku. Ia tertawa kecil. "Dendam adalah bahan bakar yang paling lama bertahan, Nadira. Ayahmu hanya korban dari dosa masa lalu keluarganya sendiri." Kata-kata itu menusuk. Aku sadar, apapun yang kualami hanyalah bagian dari lingkaran panjang kebencian yang diwariskan turun-temurun. Rahasia keluarga yang terus memakan generasi demi generasi. Saat kami meninggalkan villa itu, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan meneruskan kutukan ini. Aku tidak akan hidup dalam kebencian seperti mereka. Aku ingin memutus rantai kelam itu. Aku menjual semua sisa aset keluarga yang masih atas namaku, dan menggunakannya untuk membangun yayasan bagi anak-anak korban konflik keluarga. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta bisa ada tanpa syarat, tanpa darah, tanpa nama besar. Raffi mendukung penuh keputusanku. Ia berkata, "Kau tidak lagi hidup di bawah bayangan mereka, Nadira. Sekarang kau menulis kisahmu sendiri." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Namun di dalam hatiku, masih ada rasa rindu yang samar, rindu pada keluarga yang tak pernah benar-benar kumiliki. Mungkin, di dunia lain, kami bisa hidup bahagia tanpa kebohongan, tanpa rahasia, tanpa air mata. Aku menatap langit senja. Suara lembut angin membawa aroma masa lalu, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti, keluargaku bukanlah mereka yang menahanku di masa lalu, tapi mereka yang menuntunku menuju cahaya. Beberapa bulan berlalu sejak aku membangun yayasan itu. Hidupku mulai tenang, tapi rasa was-was belum hilang sepenuhnya. Setiap kali aku melewati cermin, aku melihat pantulan masa laluku, anak yang dihapus dari warisan, tapi tak pernah benar-benar hilang dari takdir. Suatu sore, aku menerima undangan misterius. Sebuah amplop hitam tanpa nama, hanya bertuliskan,
datanglah ke tempat semuanya dimulai. Di dalamnya, terdapat potongan foto keluarga kami yang sudah terbakar separuhnya. Aku tahu kemana harus pergi. Rumah besar keluarga Pratama, tempat di mana segalanya hancur. Raffi mencoba mencegahku, tapi aku hanya berkata, ini harus berakhir malam ini. Saat aku tiba, lampu rumah itu menyala redup. Bau debu dan kayu lapuk menyelimuti udara. Di ruang tamu, seseorang sudah menungguku. Gilang. Wajahnya kurus, matanya merah seperti bara api. Akhirnya kau datang, katanya dengan suara parau. Kau pikir kau bisa mencuri segalanya dariku, Nadira? Cinta ayah, warisan, bahkan nama keluarga. Aku menatapnya tenang. Aku tidak mencuri apapun. Gilang, aku hanya mengambil kembali hidupku. Tapi sebelum aku sempat melangkah, ia mengeluarkan pemantik api. Kalau aku tidak bisa punya semuanya, tak akan ada yang bisa. Dalam sekejap, api menyambar tirai tua di belakangnya. Rumah itu mulai terbakar. Asap tebal memenuhi udara, dan aku berlari ke arahnya. Gilang, hentikan. Ini bukan caranya. Namun ia hanya tertawa histeris. Kita sama saja, Nadira. Sama-sama anak dari kebohongan. Aku mencoba menariknya keluar, tapi ia mendorongku keras. Api semakin besar, menjilat dinding yang dulu menyimpan foto keluarga kami. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar. Sebuah balok kayu jatuh, menimpa Gilang. Aku menjerit, mencoba menariknya, tapi nyalanya terlalu panas. Dalam sisa napasnya, ia menatapku dan berbisik, maafkan aku hanya ingin diakui. Aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kali, aku benar-benar memahami luka di hatinya. Ia bukan monster. Ia hanyalah korban lain dari kebohongan dan dendam yang diwariskan turun-temurun. Raffi datang bersama petugas pemadam kebakaran, menarikku keluar tepat sebelum atapnya runtuh. Dari luar, aku melihat rumah besar itu berubah menjadi lautan api. Semua rahasia, kebohongan, dan dosa keluarga kami terbakar habis bersama malam itu. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan abu sisa rumah itu. Hanya tersisa satu benda yang selamat dari api, bingkai foto kecil bergambar aku dan ayah di taman. Aku menggenggamnya, menatap langit, dan berbisik, akhirnya selesai, ayah. Koran-koran menulis berita besar tentang kebakaran itu. Mereka menyebutnya akhir dari dinasti Pratama. Tapi bagiku, itu bukan akhir, melainkan awal. Aku kembali ke kota kecilku, ke sekolah musik, ke anak-anak yang menungguku. Saat kulihat senyum mereka, aku tahu bahwa masa depan tidak lagi terikat pada darah, tapi pada kasih yang kita ciptakan sendiri. Hari itu, aku menulis di buku harian, aku kehilangan keluarga karena kebohongan. Tapi aku menemukan diriku karena kebenaran. Kadang, kehancuran adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tidak lagi sebagai Nadira Prameswari, pewaris nama besar, tapi sebagai Nadira, wanita yang bangkit dari abu masa lalu dan memilih untuk mencintai, meski dunia pernah membencinya. Akhir, rumah itu hancur. Warisan lenyap. Tapi dari puing-puing kebohongan, lahirlah kebenaran. Dan di tengah bara api yang memakan masa lalu, Nadira akhirnya menemukan yang selama ini ia cari, dirinya sendiri. Dan sebelum cerita ini benar-benar berakhir, aku ingin berterima kasih kepadamu, pendengar setia yang telah menemani setiap detik kisah penuh air mata dan api ini. Terima kasih sudah mau menyelami setiap emosi, setiap luka, dan setiap perjuangan Nadira bersamaku malam ini. Kalau kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga kecil kami di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga, rahasia kelam, dan kisah nyata penuh emosi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
karena setiap keluarga punya rahasia, dan setiap rahasia punya kisahnya sendiri.